Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Ada satu kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuh kita, yaitu energi ilahi atau nur ilahi. Energi nur ilahi ini jauh lebih dahsyat dari tenaga dalam murni ataupun tenaga dalam hikmah kontak, yaitu bagi orang yang rajin menjalankan ibadah. Tetapi tentunya ibadah seperti sholat, zikir, puasa, membaca Quran dan lain sebagainya, ada cara khususnya yang harus dipahami. Mohon maaf, sebab banyak sekali orang melakukan ritual ibadah seperti tersebut. Hasilnya biasa-biasa saja, karena mereka belum memahami secara khusus daripada ritual ibadah-ibadah yang mereka lakukan, yaitu hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban semata. Tidak salah juga daripada tidak melakukan sama sekali. Kita lanjut. Orang yang telah benar-benar memahami inti daripada hakikat ibadah yang sebenarnya, maka merekalah yang akan mendapatkan perlindungan dari nur ilahi ini yang memancar di sekitar tubuhnya. Energi ini akan bekerja secara otomatis, melindungi yang bersangkutan dalam keadaan kritis ataupun keadaan darurat. Karena pada umumnya, orang yang telah memiliki energi ini, mereka tidak menyadari keberadaan daripada energi tersebut, dan ia baru mengetahui jika ada suatu kejadian atau suatu peristiwa darurat yang menyebabkan kekuatan tersebut bekerja dengan sendirinya. Kekuatan energi ini tidak bisa dipertontonkan atau dibuat peragaan untuk menarik minat dan perhatian dari orang lain. Karena energi nur ilahi ini akan muncul dengan sendirinya. Dan kebanyakan dari mereka tidak menyadari keberadaan kekuatan tersebut yang telah ada di dalam dirinya. Kekuatan yang muncul secara otomatis ketika berada dalam keadaan darurat atau kritis, yang akan selalu memberikan perlindungan kepadanya, yaitu pada diri orang yang telah memiliki rasa tawakal yang tinggi kepada Allah. Kekuatan tersebut juga akan muncul secara otomatis ketika yang bersangkutan menghadapi keadaan darurat ataupun kritis. Energi nur ilahi ini merupakan kekuatan batin yang memancar dari ruh seseorang. Energi ini bersifat kekal, melindungi ruh dan tubuh yang bersangkutan dalam kehidupan di dunia, alam barzah, alam akhirat, dan di padang mahsyar. Energi ini akan terlihat berupa cahaya yang memancar di sekitar tubuhnya, yaitu bagi orang yang beriman, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 12, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dan dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak. Energi ini akan terus meningkat tergantung pada tingkat spiritualitas diri kita sendiri, yaitu dalam melaksanakan semua ritual ibadah yang sesungguhnya. Orang-orang soleh dan para waliullah umumnya mereka telah memiliki energi ini.
Kita telah banyak mendengar kisah menakjubkan dari para waliullah ini dan juga orang-orang soleh yang hidup di zaman dahulu maupun di zaman sekarang. Energi ilahi berasal dari nur Allah yang diberikan kepada hambanya yang beriman, saleh, takwa, tawakal serta selalu ingat kepadanya baik di saat jaga maupun tertidur. Energi ini bersifat abadi, mempunyai kemampuan yang tak terbatas untuk melindungi diri ruh serta jasad kita. Seseorang selama hidup di dunia, alam barzah dan alam akhirat, inilah energi tertinggi yang dimiliki seorang manusia. Energi ini yang bekerja secara otomatis untuk melindungi diri kita daripada berbagai keburukan, kejahatan, serta bencana yang mengancam dalam perjalanan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Walaupun energi ini memang tidak bisa diperlihatkan atau diperagakan seperti tenaga dalam murni, namun ia akan bekerja secara otomatis dalam keadaan darurat ataupun keadaan tertentu. Energi inilah yang menimbulkan ma'unah pada diri orang-orang soleh dan para waliullah. Jika kamu ingin melatih dan meningkatkan energi nur ilahi pada diri kamu, kerjakanlah sholat dengan khusyuk dan benar. Saya sudah upload di channel Sang Sejati ini. Selalu ingat Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Dan kerjakanlah amal yang soleh, serta menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat. Insya Allah, kamu akan selamat hidup di dunia dan juga di akhirat. Tenaga dalam murni maupun kontak tidak ada artinya jika dibandingkan dengan energi nur ilahi ini. Cara mendapatkan nur ilahi atau nur Allah sebagai maha sumber daripada segala sumber cahaya yang meliputi seluruh alam semesta, yang berkuasa memberikan nurnya kepada siapa saja yang ia kehendaki di antara kita, kapan saja dan di mana saja. Sedangkan orang yang tidak diberikan nur ilahi, maka tidak akan ada pancaran apapun pada dirinya. Ada beberapa cara untuk mendapatkan nur ilahi ini. Wahyu atau laduni. Nur ilahi yang diberikan langsung oleh Allah kepada manusia. Misalnya ada para nabi dan para rasul, yaitu wahyu. Sedangkan untuk para waliullah itu ilham. Tanpa ada usaha dan dalam tempo yang singkat. Seperti nur yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam untuk keperluan bekal dakwah dalam memberikan petunjuk kepada Bani Israel. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-An'am ayat 91. Siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kasbi atau ikhtiar. Nur ilahi yang diperoleh manusia melalui usaha yang sulit dan dalam waktu yang sangat panjang, tergantung dengan tingkat keimanan dan sejauh mana kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi khusyuk dalam berzikir kepadanya, mengosongkan hati daripada sifat-sifat buruk, daripada pengaruh duniawi, kemudian memohon kepada Allah untuk memperoleh datangnya atau tumbuhnya nur ilahi masuk ke dalam tubuh kita, sebagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikanlah cahaya pada hatiku, cahaya pada lidahku, cahaya pada penglihatanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada bagian kananku, cahaya pada bagian kiriku, cahaya pada bagian atasku,
cahaya pada bagian bawahku, cahaya pada bagian depanku, cahaya pada bagian belakangku, cahaya pada seluruh jiwaku, dan besarkanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, sang sejati, konsentrasi dan khusyuk dalam berzikir mengingat Allah, mengosongkan hati dan membersihkannya daripada sifat-sifat buruk dan pengaruh duniawi, serta riyadhah, melatih batin kita dan melakukan dengan mujahadah, yaitu dengan kesungguhan dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, merupakan kunci utama untuk mendapatkan nur ilahi ini. Keistimewaan dari nur ilahi ini dapat berupa ilmu pengetahuan, kekayaan, kewibawaan, kekuatan, kecantikan, kebahagiaan, dan sebagainya. Kata seorang sufi, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk pada orang yang berbuat maksiat. Jadi keistimewaan nur ilahi ini bisa berbeda-beda, tergantung pada apa yang diminta oleh manusia itu sendiri, di mana pada hakikatnya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Nur ayat 40, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah, tiadalah ia mempunyai cahaya sedikit pun. Pencerahan ilmu makrifatullah melahirkan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan adalah melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya, sedangkan persepsi apapun adalah hijab atau penghalang kita untuk melihat sesuatu sebagaimana apa adanya. Persepsi adalah produk daripada pikiran dan perasaan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pencerahan, maka persepsi apapun harus didiamkan. Karena pengetahuan yang sejati atau secara hakiki berada di atas persepsi. Apabila persepsi telah didiamkan, barulah akan muncul pengetahuan sejati. Karena ilmu adalah salah satu sifat Tuhan, dan ilmu Tuhan sifatnya luas meliputi seluruh alam, baik itu yang nyata maupun yang gaib. Ruh yang ditiupkan ke dalam diri Nabi Adam alaihissalam adalah esensi dari Tuhan itu sendiri, yaitu yang terdiri daripada sifat-sifat kemahaesaannya. Atas dasar inilah, dengan aktifnya kesadaran ruh, maka akan aktif juga sifat-sifat ketuhanan di dalam diri kita. Lalu bagaimanakah caranya untuk mengaktifkan kesadaran ruh ini? Jawabannya, matikanlah segala persepsi apapun melalui proses tafakur, yaitu memfokuskan seluruh kesadaran terhadap satu titik fokus. Semua ritual yang ada di dalam agama tujuannya adalah ini. Dan di dalam Islam, titik fokus bagi kesadaran adalah Allah semata. Inti bagi semua ibadah adalah zikrullah, mengambil tempat sebagai zikir yang paling lengkap, di mana tubuh, mental, dan spiritual semuanya berzikir. Fisik berzikir melalui gerakan tertib, terutama pada saat ruku dan bersujud. Berzikir melalui fokusnya rohani hanya kepada Allah. Inti utama bagi setiap ibadah adalah mendiamkan pikiran dan perasaan pada satu titik konsentrasi melalui proses yang berulang-ulang, sehingga pikiran dan perasaan akan diam dengan sendirinya. Jadi, semakin kita terbiasa dan semakin kita fokus melalui proses ini,
persepsi apapun akan semakin berkurang dan kesadaran kita akan semakin bertambah, sehingga akhirnya kesadaran ruh ini mampu kita aktifkan. Di sini, objek konsentrasi pikiran akan sangat mempengaruhi perjalanan kita dalam menuju pencerahan. Jika objek konsentrasi misalnya adalah objek-objek alam, bunyi-bunyian, image-image tertentu, warna-warna tertentu, cahaya-cahaya tertentu, dan lain-lain sebagainya, maka kesadaran kita terbatas hanya pada level alam saja, belum menuju kepada pencerahan ilmu hakikat yang sejati. Sekalipun begitu, kesadaran tetap akan meningkat, akan sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan di dunia ini. Ruh adalah potensi unlimited. Jadi untuk dapat mengaktifkan kesadaran ruh ini, yang kita perlukan adalah konsentrasi yang juga unlimited, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang wujudnya tidak terbatas dan meliputi segala sesuatu. Pendek kata, kuncinya adalah selalu ingat kepadanya, dan yang harus dilakukan secara istiqomah, rileks, dan pasrah. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.